Nah, untuk hari ini materi kita adalah tentang penyiapan bibit secara nanti yang kemarin pertemuan kemarin kita pernah belajar tentang perbedaan penanaman secara generatif. Masih ingat ya materi tentang generatif kemarin? Coba tengah. Jadi yang lain generatif kemarin. Itu adalah penjagaan secara. Oke, yang lain kegiatan generatif. Aku ulang sedikit kemarin materi kemarin kita lupa. Kegiatan secara generatif adalah kegiatan menggunakan biji atau satuan biji. Baiknya menggunakan cara penyampaian atau biji dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan asuhan secara vegetatif. Vegetatif itu terbagi menjadi apa saja? Apa alami? Nyata, kita apa nyata alami? Itu? Ya, apalagi nyata yang lain? Secara alami. Secara alami itu terjadi pada tanaman apa? Ada? Contohnya tanaman apa yang berkembang di dekat sekolah? Timun, paku-pakuan, dan satu jamur. Selain spora, apa lagi? Contohnya, geragi atau stolon. Tanaman yang berkembang menggunakan stolon apa? Bukan. Stolon. Strawberry salah satu. Kalau jahe, lengkuas, kunyit dan sebagainya itu berkembang biak menggunakan atau akar tinggal. Itu namanya tanaman yang berkembang biak menggunakan pipa, jahe dan sebagainya. Nah, untuk pembelajaran pada vegetatif tanaman, karena harus tahu apa guna buat kita. Nah, misalkan Pak nanti, Anda tahu, bebas misalkan jadi 10 tahun ke depan nanti jadi orang sukses, tinggal di kota, amin kan? Amin. Jadi orang sukses, tinggal di kota besar, kota metropolitan, kota yang apa paling tidak, Jakarta lah. Dia ingin jiwa-jiwa petaninya masih ada, walaupun sudah jadi orang kaya, orang sukses, masih termasuk petani. Sementara lahan bebas yang digunakan sempit. Salah satu teknik atau cara yang digunakan adalah menggunakan cara pembiakan. Kenapa? Karena tanaman yang digunakan dengan cara pembiakan ini tidak membutuhkan tempat yang karena apa? Kira karena lihat. Karena hasil tanaman yang menggunakan vegetatif itu relatif lebih rendah, lebih pendek. Jadi beda dengan menggunakan biji. Sehingga lahan dan tempat yang digunakan bebas pertanian itu nanti tidak terlalu besar atau luas. Itu ya. Kenapa kita jangan malu kita sekolah jurusan pertanian, fakultas ekonomi pertanian, orang apa guna KTP, karena ujung-ujung pun sekolah di situ katanya, peladang lah di situ katanya, kata orang tua ini misalkan, sama-sama saja ini, mama bisa mengajar kamu jago, mama bisa mengajar kamu bebas, bersama dan sebagainya. Tetapi apa tujuan kita masuk ATP? Supaya kita bisa menjadi petani. Kalau istilah bapak dari dulu, jadilah petani
Pidana pertama. Ya, peserta didik dapat memproses informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan materi penyiapan didik secara efektif, yaitu step dari yang kedua. Ya, peserta didik dapat mengidentifikasi nanti kalian bisa tahu. Oh, ini cabangnya juga untuk step. Ukurannya seperti ini. Panjang kita potong seberapa? Betul, namanya mengidentifikasi. Yang ketiga, ini. Ya, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan menggunakan step itu apa? Kita selalu ada kelebihan, itu ada. Kita bahas adalah nyata yang berikut. Ya, peserta didik dapat mengetahui langkah-langkah yang nanti kita akan melakukan proyek masing-masing kalian. Memberi kesempatan nanti untuk melakukan praktek penyiapan didik secara step. Lili yang berikut. Peserta didik dapat mengetahui CPT alumni yang digunakan pada pengembangan didik selain demo. Apa aja CPT? Sehingga ada catatan CPT apa? Ya. CPT itu adalah ya tentang tanaman. Nah ini berapa tujuan? Mengapa kita perlu mempelajari menjaga tanaman menggunakan teknik step. Nah, sini nanti Bapak akan menunjukkan video. Oh, diamati videonya, dilihat benar-benar itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kalian melakukan penyiapan bibit. Ya. Semuanya perhatikan dengan benar. Jelas orang belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sharing dengan kawan-kawan bagaimana cara step judul lemon yang ini menggunakan judul lokal kita panen ya. Jadi sekarang banyak jadi kesempatan kita step dengan proses karena kalau kita mau step panen terlalu banyak kita saya jadi terlalu lama jadi duluan kita panen. Jadi supaya menjadi sertifikat jika kawan yang mau banyak apapun dia biasanya itu juga paling gampang jadi sertifikat konsisten juga bisa lakukan dengan cara-cara yang sangat bermanfaat mudah sekali dan dia juga
yang seperti ini. Selanjutnya kita untuk bagian ini ya, jadi kita pas jadi kita coba tanam pada ya. Ini setelah itu kita akan dengan menggunakan DPT ya, deterasi tumbuh. Tanpa itu bisa juga menggunakan bawang merah juga kalau misalkan DPT ya. Jadi kita harus sebagai mengumpulkan kita pakai dalamnya. Tadi kita pakai suka semuanya. Ini sudah dari pokok dan tanah. Nah ini sudah siap perbandingan 2:1. Artinya 2 tanah kemudian tanah pokoknya. Ini kemudian saya pakai kompos dari kotoran sapi. Jadi ini sudah betul-betul matang kita lihat. Jadi jangan nanti setengah matang nanti malam kita jadi mati. Kemudian tadi kita udah siram dengan ya masalah sedikit ya seperti ini. Kita tahu lanjut ya. Ini sudah lembab dan bisa kita kepal seperti ini. Ya setelah itu kita masukkan media ya. Alatnya dalam media ini. Dipadatkan. Sambil menunggu ya, ini semacam lagi nanti setelah itu baru kita masuk ke media. Oke, udah ini kita udah semacam ya. Setelah itu kita langsung bisa lanjutkan ke media. Dulu ini, dulu ini kita pakai cuma 2 dan bisa terbentuknya. Jadi kita satu ini baru ini belum dipakai. Ini ingat ya, harus sebelum padat ya. Jadi supaya nanti apa namanya tidak goyang lagi. Karena kalau goyang tidak ada nanti ketika mulai jumpa akan mulai itu bisa patah ya. Karena goyang ini harus padat. Ini kita tuntut ya. Plastik. Ini kalau kita beli di toko plastik sekitar namanya level sekitar 1,5 kilo. Maka dengan apa ya? Kena daun ya, kita lihat kalau kena itu daunnya selalu bisa seperti ini, agak ini ya, agak ini dari jarak ini ke plastik lebih atas. Jadi kita tempatkan di posisinya di yang tempatnya lembut ya, jangan terkena sinar matahari langsung. Ya, jadi posisikan kalau upayakan juga tempat yang agak gelap boleh ditutup pakai plastik hitam supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi nanti kalau sudah sekitar 1 bulan
biasanya nanti juga ya. Jadi sudah tumbuh ya. Jadi usia 6 minggu ini sudah mulai naik ya. Makanya sudah cukup lagi. Belum terlalu lebar apa ya, panjang, tapi sudah ambil. Jadi di sini dia udah kelihatan ya, yang ada di udah rame ya. Ya kalau mati makanya bisa putus ya. Oke masih dua ya, belum terlalu banyak juga, cuma terlalu panjang. Jika ini kita betul banyak kali kita ambil ya. Karena waktu ini sudah rame akan. Ini udah betul-betul rame ya. Jadi ini masih usia untuk jadi kawan kalau mau bertanya jeruk lemon itu gampang sekali ya, caranya seperti yang biasa kita tadi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kalau silakan di-share kepada teman-teman yang lain jika misalnya ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu adalah langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk melakukan snack pada tanaman lemon. Untuk menjelaskan, coba sampaikan lagi. Jadi tentang snack yang mungkin akan lebih memperjelas pada tanaman lemon. Tadi sudah kita tonton dan sudah kita saksikan video. Yang pertama, kalian apa itu snack? Sudah kita sama lihat bersama tadi. Apa itu snack? Ya. Yaitu adalah teknik perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tubuh tanaman seperti akar, batang, dan daun. Apa itu snack? Snack merupakan perkembangbiakan vegetasi dengan cara memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Snack dilakukan pada tanaman yang sulit berkembang menggunakan gigi serta untuk membentuk pot tanaman unggul pada kelompok. Dari hasil snack kita itu nanti akan diharapkan snack itu akan sama persis dengan pohon hidup. Misalkan pohon hidupnya manis, lebat, hasil snack itu akan menyimpang dari apa yang ada pada hidupnya. Yang berikut, apa keuntungan snack? Yang pertama, ya, memiliki karakter yang sama dengan induknya. Seperti yang saya bilang di awal, karakter itu adalah berupa rasa, kemudian bentuk, tebal kulit misalnya atau buahnya besar. Buah tersebut itu adalah karakter hidupnya. Yang kedua, lebih cepat menghasilkan organ generatif seperti bunga dan buah.
dia tidak memerlukan waktu panjang. Kenapa? Stek itu kita ambil dari tanaman yang memang sudah produksi, sudah pernah menghasilkan. Kadang kalian nanti melakukan stek, misalkan grape stek lemon, tapi lemon kita tahu lemon manis kah, asam kah, karena belum pernah berbuah kan, tak lebat kah buahnya, kecil atau besar, stek lah. Tahu hasilnya apa? Buah asam, kecil-kecil, tidak lebat. Nah, itu kan merugikan. Kemudian lebih praktis dan ekonomis. Kenapa dikatakan lebih praktis dan ekonomis? Nah, pertama, pembiakan secara stek itu tidak memerlukan bahan dan alat canggih. Contohnya seperti pada video tadi. Apa saja alat yang digunakan? Bahan dan alatnya. Gunting stek, plastik, kap itu, tanah, dan dia perancang tanaman. Itu ada semua di warung. Tidak perlu kita cari sampai online misalkan yang ada di Jakarta, di Jawa dan sebagainya. Dan lebih ekonomis. Atau apa lagi keuntungannya? Selain praktis dan ekonomis, kau dikatakan juga tidak memerlukan orang yang memang ahli khusus. Jika harus tamatan dari ini, organisasi stek misalkan. Mudah, stek ini mudah dipelajari. Tidak perlu orang-orang tenaga ahli kita harus datangkan. Dengan melihat video, dengan mendengarkan tutor dari orang-orang yang paham, stek mudah dilakukan. Yang berikut, tidak merusak tanaman induk. Kenapa? Kita hanya mengambil beberapa cabang saja menggunakan stek. Tidak seperti jangkok. Kalau jangkok kita memang membunuh cabang-cabang primernya. Kalau stek tidak, dia cabang apa paling ujung? Cabang tersier. Ada cabang primer, cabang sekunder, dan cabang. Nah, untuk stek dia diambil itu adalah cabang tersier. Beda kalau dengan cangkokan itu adalah cabang keduanya, cabang sekundernya. Ini penggunaan dari kegiatan tanaman menggunakan stek. Syarat, apa syarat pohon hidup untuk di stek? Yang pertama, berasal dari varietas unggul. Tadi kita harus tahu karakternya, manis dan sebagainya, lebat buahnya, tebal tidak, isi buah tersebut, itu namanya unggul. Memiliki pucuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Dia tidak terlalu memilih musim atau cuaca. Kapan kita melakukan stek? Berarti perawatannya jelas. Yang berikut, tanaman hidup sehat dan tumbuh. Apa maksudnya? Tanaman hidup sehat, dia terserang sama penyakit, jamur dan sebagainya, tumbuh normal. Dia dalam umur sekian, misalkan tingginya berapa, dalam umur sekian tingginya berapa, itu namanya pertumbuhannya normal. Kalau ibaratkan manusia, dia tidak stunting. Kalau stunting, stunting. Isi belum. Nah, berikut cara stek. Nanti juga sudah jelas tadi. Teknik perbanyakan tanaman secara vegetasi buah kita bagi menjadi beberapa cara. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang stek batang. Karena lemon kita menggunakan stek batang. Stek batang itu berasal dari potongan batang yang mengalami modifikasi bentuk dan fungsi. Selain stek batang, kedepannya nanti kita juga akan bahas tentang stek daun, kemudian ada stek akar. Media tanam. Media tanam ini adalah salah satu faktor pendukung yang paling penting untuk kita bertanam. Kenapa kira-kira kalian? Kenapa media tanam ini juga menjadi faktor pendukung? Nah, media tanam. Seperti yang sudah disampaikan di video tadi, media tanam yang digunakan adalah di video tadi, yaitu kompos dan tanah. Berapa perbandingan tadi ini? 1 berbanding 2 untuk tanah, 1 untuk kompos. Nah, kenapa menggunakan kompos untuk media tanam? Katakan media tanam digunakan untuk menumbuhkan tanaman, akar atau akar yang tumbuh dan berkembang. Media tanam juga digunakan sebagai tempat berpegangnya akar agar ranting tanaman dapat tegak berdiri di atas media tanam. Nah, orang selalu menggunakan
bagi tanaman sehingga misalkan si Marni nanam tidak subur tanamannya, dia tanam di tanah ini, tanah merah, tanah fosforit merah kuning ini kan tanah paling miskin dengan unsur hara. Apa yang dilakukan Marni misalkan apa tujuan orang mempuk? Menambah nutrisi atau unsur hara pada tanaman, karena ada tanah, ada beberapa jenis tanah atau media itu yang memang memiliki tingkat unsur hara rendah. Lakuannya adalah misalkan kita menambahkan solid, menambahkan pupuk, kompos dan sebagainya. Tuh. Untuk media tanah. Nah, untuk ini, untuk penyiapan bibit jadwal kita pada bagian ini, kita menggunakan dua media tanam, yaitu solid dan tanah bakar organik. Ini paling sederhana. Kenapa seputaran kita ini kan paling banyak perusahaan solid, karena banyak solid yang bisa kita gunakan. Itu harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, itu akan menjadi limbah. Nah, kemudian tanah bakar organik ini paling sederhana. Tinggal kalian buat api, masukkan rumus tanah, masukkan rumput tanah, kalian bakar. Tujuannya apa? Tanah itu dibakar untuk membunuh bakteri-bakteri, jamur-jamur yang bisa merusak tumbuhan tanaman. Itu fungsinya apa? Dan kalau orang menggunakan media tanah itu dibakar. Nah, faktor pendukung yang ketiga penting juga, yaitu adalah ZPT, zat perangsang tanaman. Zat yang digunakan pada saat tanaman lemon kita gunakan ini adalah bawang merah. Tahu bawang merah? Tahu. Kalau nggak tahu bawang merah, tahu lah kalian. Bawang merah, karena pada umbi bawang merah ini mengandung beberapa jenis vitamin. Ada alisin dan vitamin. Mengandung vitamin B1. Fungsinya apa? Untuk pertumbuhan nas, serta absin dan kristokalin. Itu fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Itu ya. Kenapa media tanam, kenapa ZPT itu merupakan faktor yang paling penting dalam kita membudidayakan tanaman. Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas materi kita hari ini? Baik, kalau sudah jelas sesuai dengan materi hari ini, karena hari ini kita akan melakukan proyek. Silakan kalian duduk berkelompok, cari kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang kita bagi. Nanti akan Bapak beri tugas sekarang, Pak. Kondisikan kalian itu berkelompok, cari kelompoknya masing-masing. Akan bisa dengan tarik. Nah, baik, sambil kalian balik kelompok dan dengarkan arahan kalian Bapak. Nanti pada kelompok tersebut silakan masing mengambil kelompok untuk menentukan berbagi tugas pada kelompok masing-masing. Mulai dari ada kelompoknya, kita masing-masing kelompok buat pembagian tugas. Ya, kelompok satu, kan? Oke, siapa ketua kelompok di kelompok satu? Diki atau Benedikta? Diki ya, Diki, kelompok 3. Pak, Diki, ketua kelompok. Baik. Ya, silakan. Jangan lama ya. Nah, baik, masing-masing kelompok silakan kalian diskusi. Diskusi di situ adalah karena nanti kita akan melakukan proyek.
Dalam menentukan rencana awal kalian, mulai dari penyiapan bahan dan alat. Apa yang harus disiapkan sesuai dengan video yang kita tonton tadi. Bagi tugasnya, bagi tugas pada kelompok masing-masing, silakan ketuanya siapa yang ambil slide-nya, siapa yang menyiapkan cupnya, itu dibagi ya. Nah, kemudian dalam satu kelompok juga, dalam kelompok kalian harus menentukan. Ini kan tidak terlalu sulit ya. Misalkan di kelompok 4, ini kan stek. Mudah nggak stek tadi kalian lihat? Berapa lama kira-kira kalian satu orang bisa menyelesaikannya? 10 menit. Karena ini dia. Ada dalam satu kelompok ini kan masing-masing ada 5 orang. Jangan sampai 5 orang ini ada yang tidak paham. Itu tanggung jawab kelompoknya. Kelompok itu mengarah dan membimbingkan. Sehingga misalkan di sini kelompoknya Peggy pada kelompok 4. Peggy dari Paris ke Tri, ke Heri, ke Cindy itu harus paham semua bagaimana cara step yang baik dan benar. Mulailah dari kamu, sebuah misalkan sama yang lain. Di dalam satu kelompok kita harus cari waktu. Misalkan Peggy mampu menyelesaikan step itu dalam waktu 2 menit. Nah, itu saja mulai dari penyiapan kita masuk media, kemudian memotong dan mengolesi dengan CDC. 2 menit Peggy. 2 menit berikutnya nanti sama-sama kamu mengarahkan yang lain sehingga kelompok yang lain itu bisa semuanya sekarang diskusikan. Bapak beri waktu 10 menit ya. Untuk masing-masing kalian diskusi. Nah, ini lembar KPD kalian. Nanti masing-masing diisi. Tulis nama kelompok masing-masing. Tulis nama kelompok. Jalan terus, jangan ada yang berhenti. Kelompok 3. Sudah, Meli, dulu tulisnya kan. Sudah, Meli.
Sudah? Nah baik, setelah sudah dibagi rekan-rekannya masih kelompok, Bapak akan berikan satu materi diskusi lagi. Yang pertama, Bapak yang pertama dicatat ya. Bapak yang pertama, identifikasi karakteristik tanaman lemon. Identifikasi karakteristik tanaman lemon. Karakteristik apa? Karakteristik itu apa bagi kalian? Karakteristik itu adalah ciri. Seperti contohnya lemon, buahnya bentuknya seperti apa, daunnya, itu namanya karakter ya, karakteristik. Kalau pada manusia, misalkan tinggi rendahnya, panjang pendek rambutnya, karakter, sifatnya. Kemudian kelompok yang kedua, apa kelompok kedua? Kelompok kedua menganalisis kekurangan dan kelebihan penyiapan ide secara stek. Tadi kan sudah kita bahas juga apa kelebihan, apa kekurangan pada aktivitas tanaman lemon. Kelompok 3 pada kelompok 3 menjelaskan masyarakat penyiapan bibit lemon secara stek. Ini semua ada pada video dan materi yang sudah Pak sampaikan tadi. Dijelaskan masyarakat seperti lemon secara dan 4 menganalisis kelompoknya siapa? Sekretarisnya menganalisis pengaruh kegiatan dan ZBT pada step tanaman lemon. Oke, Pak selesaikan. Nah ini kita lanjut project. Sudah? Ya, waktu berjalan terus. 3 menit lagi. Kalau yang lain kendala sambil berjalan, sampaikan ya. Tanyakan Bapak. Sudah Mas? Nyata sudah? Hah? Ya. Identifikasi mulai dari buah, daun, terus tahu namanya karakteristik yang ciri-ciri baik secara fisik berikir tentang terus. Nah, pada kalian tadi jadwal pembagian kelompoknya sudah? Sudah. Waktu kalian perkirakan juga sudah? Kelompok 1 berapa menit kira-kira kalian untuk menyelesaikan stek bisa 5 orang? 1 orang 2 menit. Artinya dalam waktu 10 menit kelompok 1 harus selesai. Ketua kelompok harus memimpin anak buahnya. Ya, nyata? Ya Mas, kelompok 2. Kesepakatan kalian berapa menit? Menyelesaikan 10 menit juga, berarti 1 orang 2 menit. Awas kalau ada 2 menit nanti lewat. Berapa
benar, bimbing kelompok 3. Kelompok 3 sana. Ki, berapa menit? 1 orang 2 menit, Pak. 1 orang 2 menit berarti 10 orang. 5 orang berarti 10 menit. Sama juga. Berarti semua kelompok juga akan menyelesaikan nanti project step itu adalah 5 menit per orang, 10 menit selesai kita ya. Mulai dari nanti penyiapan bibit, pengolesan JPT, kemudian penanaman berat dan pemasangan plastik atau sungkup atau gudung dalam bahasa kita lebih mudah. Nah baik, yang sudah kita diskusikan selesai semua. Oke, simpan itu dulu. Sekarang proyek praktek kalian simpan di meja masing-masing. Nanti gunakan kita menggunakan barang saja. Kalau hati-hati, jangan sembarang gunakan. Nanti punya perhatian. Jangan rebutan ya. Jangan rebutan. Sebelum mulai, nanti akan Bapak contohkan dulu satu. Nanti akan Bapak contohkan. Jangan mulai lupa. Kan jangan ada yang mulai mengerjakan proyek masing-masing. Nah lihat di sini apa memegang satu tangkai tanaman lemon. Nah bibit ini nanti akan kita gunakan untuk bibit stek. Ini bibit yang memang berasal dari pohon induk. Nah, langkah pertama, jadi kalian lihat di sini banyak daun-daun tua. Kita harus buang daunnya. Hati-hati juga ya. Lemon ini memiliki duri itu lumayan tajam ya. Maka selain alat yang kita gunakan tajam, duri lemon itu juga tajam. Dalam kawah silakan kalian buang. Daun kurangi ya. Kenapa tujuan kita mengurangi daun ini? Karena ini untuk mengurangi respirasi daunnya. Dahan yang terlalu banyak juga harus dipotong. Ambil panjang dahan ini seperti yang kita lihat di video tadi, itu kurang lebih 1 jengkal bisa, 1 jengkal kita. Berarti kurang lebih 10 cm ya, bisa 10 cm. Nah, setelah didapat kurang lebih sepanjang seperti ini, nanti pada pangkal, ketika pada pangkal itu kalian buat runcingan. Kurang lebih 45 derajat. Kurang lebih 45 derajat kalian buat seperti ini. Nah setelah jadi, tadi kita menggunakan ZPT-nya itu adalah bawang merah. Belah bawang merah, perhatikan nih. Belah bawang merah yang kita gunakan ini bisa dibelah, kita oles, juga bisa cara rendam ya. Oleskan bawang merah pada pangkal yang sudah kita potong tadi. Nah, seperti ini dia. Untuk oles kita ambil ketang karena pada bawang merah ini mengandung beberapa vitamin seperti tiamin dan oksin. Ini gunanya untuk pertumbuhan, merangsang pertumbuhan tunas dan apa tadi? Tunas dan akar. Nah, setelah siap kita oles, masukkan dia ke dalam media
media tanam. Nah, setelah media tanam jadi, pasanglah sukuk. Ini namanya sukuk kalau dalam bahasa kita, udung lebih mudah. Oke. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan buat seperti yang Bapak buat ini tadi. Ingat, waktu kalian itu terbatas, satu orang itu minimal 2 menit. Berarti dalam satu kelompok itu 10 menit. Sekarang jam 10 menit kemudian nanti harus sudah jadi. Nah, sekarang silakan ingat, hati-hati gunakan benda-benda jam. Buang duri pada tanaman lemon terlebih dahulu, jangan sampai melukai kalian. Buang dulu duri. Nanti tangan. Gini keluar ya. Jangan kau pegang ini irisnya. Ini. Tadi buang. Baik, waktu sudah berjalan 2 menit, harusnya satu orang dalam satu kelompok itu sudah selesai. Paling tidak ketuanya sudah selesai. Saya nyata kelompoknya. Oke, kelompok mana yang kedua yang selesai? 1, 2, aduh, nyata belum. Kelompok 1 ayo. Nanti ada reward untuk kelompok yang lebih duluan menyelesaikan proyeknya. Waktu sudah berjalan 6 menit, 4 menit lagi. Oke, kelompok apa nih? Kelompok 4. Berarti tinggal 1 lagi. Jadi gunakan begitu aja. Awas paris tangan. Kelompok 1 sudah berapa yang jadi? 3. Kelompok 2 sudah selesai. Baru 2. Kelompok 3
3, satu lagi. Kelompok 4, satu lagi. Kelompok 2 nih. Ya semangat Mas. Nomor 2 kembali. Sudah, kalau sudah, susun hasil kekalahan untuk meja. Yang lain kalau dilakukan 2 dan sebagainya. Baik, sambil berjalan ke semua ya. Ada nggak kelompok yang mengalami kesulitan? Tidak ada. Nah, berarti ini sama sesuai dengan apa tujuan kita tadi atau kunjungan tadi. Bahwa step ini memang kita membiarkan tanaman ya memang mudah. Nah, tapi kita akan lihat hasilnya beberapa hari ke depan. Hasil beda, kelompok mana yang mampu menghasilkan 5 unit dalam satu kelompok itu berhasil semua. Ya? Sudah kelompok 1? Sudah dirapikan? Kumpulkan lagi alat yang kalian gunakan tadi. Alat-alatnya kumpulkan kembali. Nah, pertanyaan di kelompok 1. Tuanya, ada nggak kelompok yang kesulitan tadi kegiatan? Ternyata ada kesulitan nggak? Apa kesulitannya nyata? Ya, gaulnya apa? Gaul timbul. Ya, bisa ya. Jadi buat satu persatu. Intinya kalian berempat bisa semua? Nah, kelompok 2, Mas. Kesulitan nggak pada kelompokmu? Kesulitan nggak? Nggak ada, nanti bisa semua ya. Men? Karena men, bisa. Kelompok 3, adalah tidak kesulitan? Bisa semua, Pak. Bisa, bagus. Kelompok 4. Tidak ada. Kalau tidak ada semua, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, secara teknik, kalau Bapak lihat dari tadi, kalian itu bisa. Cuma yang terakhir nanti kita akan lihat tingkat penghasilannya. Teknik yang benar, cara kerja yang benar, berarti itu pasti akan menghasilkan hasil yang bagus dan benar pula. Baik, kalau sudah, kita kembali ke materi diskusi kalian tadi. Ini masing-masing kelompok masih tadi tadi akan maju satu kelompok untuk sedang hasil diskusi kalian. Jadi sampaikan awalnya, silakan masing-masing kelompok melakukan hasil prakteknya. Maka tadi dan selesai kelompoknya tidak ada kendala. Saya sudah siap? Ya, sebelum bagi kelompok, sebelum kalian masuk itu, silakan yang tadi dua sudah. Kan satu orang moderator tidak masuk
Sudah? Kan masuk dari saya juga. Sekarang Pak Tantang. Siapa yang berani maju keluar? Kelompok mana yang berani maju keluar? Ke kanan. Oke, kelompok 2, silakan. Nanti kelompok 2 akan menuju kelompok berikutnya harus maju. Oke, yang lain tolong arahkan pandangan kalian ke depan. Ini lihat kelompok kalian, kelompok kawan yang maju, dengarkan apa yang mereka sampaikan. Ya, silakan. Kelompok 2. Nah, oke. Baik. Dari kelompok 2. Ini akan disampaikan tentang kita mengalami kekurangan dan kelebihan secara tes dan kami menjelaskannya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan penyiapan bibit secara tes. Dan sebelum kami menjelaskannya, kami telah mengumpulkan diri dulu, mulai dari setiap diri. Nama saya memang Tirtanto Karisman, saya sebagai ketua dari kelompok ini dan ide redaktornya Diri Yati dan penulis Tingkat Ketika dan Kota Satito dan Turnamen. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan penyiapan ide masyarakat dan dunia. Kita ini kelompok 3. Silakan perkenalan diri kamu dari kelompok apa? Silakan Anda dari kelompok 3. Saya mengajukan pertanyaan. Boleh jawab kembali kali. Kita apa lagi dari kelompok? Jangan sudah pertanyaannya. Coba diulangi lagi. Mengapa tanaman yang menggunakan bibit mudah kering apabila musim kemarau? Oke, pertanyaannya berulang ya, ini jawab jelas. Pertanyaan dari kelompok 2 ada kelompok 3 dan kelompok 2.
mudah mengering apabila memasuki musim kemarau. Keras ya kawan-kawan. Gimana Pak Des? Dari kelompok lain ada pertanyaan? Nah, dari kelompok lain membahas kelompok dua, apakah lebih diperjelas? Kelompok dua tadi adalah menganalisis kekurangan dan kelebihan penyiapan bibit secara teks. Kelebihan dan kekurangan itu sudah jelas. Kelompok dua memaparkan dengan baik dan benar. Tinggal kalian bagaimana menyimaknya. Karena seperti yang sudah kita lihat mulai dari video sampai pada materi yang Bapak sampaikan tadi itu adalah semua ada kelebihan dan kekurangan dari penyiapan bibit secara teks. Nah baik, sudah ada pertanyaan lagi? Oke, kelompok satu kalau tidak ada bisa ditutup. Dan kelompok dua ya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, bersama kelompok. Ya, coba kata lagi, berapa maju? Cepat. Oke, kelompok 4. Saya kawan-kawan yang lain bisa mendengar. Dia menambahkan konsiderasi satu bulan dengan merupakan beberapa faktor yang bersifat dan pernah melakukan ekor. Karena dia tanam produksi sebagai ekor dekatnya akar juga sebagai produksi untuk saraf bagi tanaman. Kurang beberapa tahapan untuk dia tanam sok dan ekor yang mulai tanam hujan jenis yang punya pengaruh yang berbeda bagi tanaman. Jadi tanaman yang baik harus dimiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian tanaman yang keras adalah kemudian tanaman yang kurang baik, tidak mengandung unsur
dalam besar. Sementara kalau suara mikro itu adalah digunakan dalam skala kecil, tapi kan tidak bisa. Itu ya, itu berbeda antara suara makro dan mikro. Bisa, tadi? Bisa, Pak. Oke. Perkenalkan, saya Sumarti dari kelompok Mitra. Saya ingin bertanya, apakah pH dalam tanah sehingga bisa dikatakan bahwa tanah tersebut memiliki pH tanah yang lemah? Serta bagaimana cara mengetahui kandungan pH dalam tanah? Oke, jelas pertanyaannya. pH adalah kandungan utara dalam tanah dengan tingkat pH yang netral. Tingkat tersebut bagiannya sebagai unsur tanah yang seimbang karena tumbuhan tanaman akan dipengaruhi oleh media tanaman. Pada tanam berbahan pH berada pada kisaran 6 sampai 8 atau pada posisi terbaik. Ini pH 6,5 hingga 7,5. Untuk mengetahui berapa kandungan pH dalam tanah adalah dengan cara melakukan mesin laboratorium. Jelas semuanya. Tanya, jadi ada pertanyaan? Ayo, ada yang bertanya? Dari kelompok 1. Tanya ke kelompok 4. Jika terjadi seperti itu, bisa ditambahkan berbagai unsur dan strategi dan usahaan tenang serta berbagai penentuan teman sebenarnya yang kurang atau tidak dalam tenang. Ya, dari kelompok lain ada masih yang ditanyakan atau tidak jelas, baik kemudian tambahkan sedikit. Tadi dari kelompok 4 itu bahas tentang menganalisis pengaruh media tanam dan CCD tanaman lemon. Nah, perhatikan seperti yang sudah kamu bahas di awal, media tanam itu merupakan faktor pendukung paling penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tadi selain media tanam juga CPT, zat melaksanakan. Karena pada zat melaksanakan itu mengandung beberapa vitamin penting untuk merangsang pertumbuhan tunas juga akar. Nah, seperti beberapa pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita menemukan tanah yang kekurangan unsur hara? Gimana langkahnya tadi? Itu dengan cara melakukan pemupukan atau untuk mengurangi kadar asam tanah menggunakan dolomit. Itu adalah beberapa teknik atau beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi tingkat kesuburan tanah yang kurang. Oke, kelompok apa? Gimana kelompok yang lain? Bisa ada tanggapan? Ada pertanyaan? Karina dan kawan-kawan yang keras ya suaranya biar sampai belakang.
Tanaman lemon merupakan satu aktivitas yang daunnya berbentuk oval, sayap daun sulit atau menghitam, karena daunnya kemerahan disertai dengan terumur yang banyak. Buahnya berwarna kuning dengan bentuk muda, panjang 8-9 cm, kulitnya kasar dan rasanya asam. Bijinya kecil dengan bentuk kopi, serta permukaan biji yang lurus. Lemon mengandung berbagai senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Senyawa yang terkandung dalam lemon antara lain asam bermanfaat untuk kesehatan seperti mengatasi penyakit kanker, jantung dan liver. Lemon pertama kali tumbuh di India, Timur Utara dan Cina pada tahun 1493. Columbus membawa biji lemon ke Hispaniola. Budidaya lemon pertama kali di dunia pada pertengahan abad ke-15. Kalau pemaparan tadi satu. Baik, ada yang bertanya? Oke, kelompok pertemuan keempat. Tarik. Tadi Anda mengatakan bahwa lemon mengandung banyak kandungan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan kesehatan. Apa saja senyawa seperti itu? Selain itu juga mengandung asam silat yaitu bahan pengawet yang baik dan alami. Selain digunakan sebagai penambah rasa asam pada makanan dan minuman ringan. Asam ascorbat untuk membentuk kolagen, yaitu zat yang berperan penting dalam memperbaiki gigi, tulang, dan kulit. Mineral berfungsi untuk mengatur metabolisme kompleks yang berhubungan dengan enzim sekaligus menjalani jalan masuk vitamin penting untuk tubuh. Baik, apakah sudah jelas? Ada yang ingin bertanya lagi? Jawab kelompok pertama ini. Cepat jelas. Jadi setelah dijelaskan tadi, kira-kira apa lagi yang Pak dari lemon? Bisa dijelaskan lagi? Ulang lagi. Tadi yang sudah Anda jelaskan tadi, apa lagi yang Pak dari dapat lemon? Jelas sudah pertanyaannya cepat. Manfaat yang sudah dilaksanakan lemon. Selain yang sudah Anda jelaskan, kira-kira apa lagi yang menarik? Selain dari yang sudah kami jelaskan tadi, masih banyak manfaat dari daun lemon, diantaranya adalah lemon dari daun lemon mampu menghilangkan stres, mampu menghilangkan bau mulut, menjaga kesehatan kulit, serta mampu meningkatkan kesehatan tubuh. Jelas, bikin. Baik. Bisa ada yang bertanya? Oke, dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan lemon? Oke, pertanyaannya tadi apa dimaksud dengan pilih pertanyaan tadi? Apa yang dimaksud dengan
Spesimen adalah alat kelamin apa? Alat kelamin jantan, atau kalau lebih familiarnya kita sebut dengan nasari. Itu yang sama dengan ya, tanya kawan gimana? Jelas? Sudah ketemu lain? Lagi dibaca untuk mau tidak mau harus mau. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sebelah saya ada Senami, Ini, Doni, dan saya sendiri. Kami akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah ucapan bibit lemon secara stek. Penjelasan lebih rinci akan dijelaskan oleh Baik, kami akan menjelaskan langkah-langkah penyiapan bibit lemon secara stek. Bahan stek yang digunakan berasal dari varietas unggul. Usia tanaman unggul yang diberikan aku sudah produksi. Tanaman unggul dalam kondisi yang sehat dan aman. Pengambilan bahan stek dilakukan dengan cara memilih cabang dari tanaman induk yang berbentuk tegak atau lurus, tidak cacat, tidak terdapat hama dan penyakit. Setelah pengambilan bahan stek bisa dilakukan secara prosedur, kemudian bahan stek dipotong secara beraturan. Kemudian setiap angka dari bahan stek tersebut dipotong miring 45 derajat dan diolesi dengan bawang merah. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar karena pada bawang merah ada vitamin atau fungsi untuk membantu metabolisme pada tanaman. Selain itu, fungsi dari penyataan pada lemon adalah untuk membuat menyerap air dalam dari kesempatan pertumbuhan akar yang sehat. Jika terdapat daun pada bahan stek, maka helaian daunnya dipotong, dipangkas dengan menyisakan 2 helai daun saja. Setelah dipotong miring atau diberikan kesatuan dengan menggunakan bawang merah, bibit stek disemai pada bijian tanaman yang disediakan serta diberikan serbuk atau bentuk menggunakan plastik bening secara berkala untuk melakukan penyiraman. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, dari kelompok 4. Apa fungsi? Sungkup. Sungkup itu penutup tadi ya. Sungkup merupakan sedimen dari bahan plastik terutama dari tanaman dari air dan secara langsung. Penyungkupan dilakukan dengan tujuan melindungi tanaman dari udara bebas, menjaga kelembapan, mencegah serangan hama dan penyakit, serta mengurangi intensitas cahaya matahari pada putih. Apa saja kandungan yang terdapat pada bawang merah sehingga bawang merah dapat digunakan sebagai zat perangsang pertumbuhan akar. Oke, saya dari kelompok 2. Kita pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan metabolisme? Oke, metabolisme. Metabolisme adalah reaksi biokimia
Kelompok 1 tadi tentang identifikasi karakter. Kalian sudah tahu semua ciri-ciri lemon, tahu kan? Karena dari karakteristik tanaman lemon, mulai dari acak, batang, buah, daun, dan sebagainya. Kemudian kelompok yang kedua tadi menganalisis kekurangan dan kelebihan. Kualitatif menggunakan teks kelas. Ada berapa kelebihan dan kekurangan dari setiap perlakuan yang kita berikan kepada bibit atau media tanam yang akan kita gunakan. Dan kelompok 3 menjelaskan langkah-langkah. Kelompok 3 tadi menjelaskan langkah-langkah mulai didapat bibit atau pengambilan bibit kan, sampai pada endingnya atau terakhirnya adalah pemasangan pupuk dan penempatan tempat di mana pipa ini. Ini adalah kita dari penyiapan bibit. Tetap kelompok yang keempat itu menganalisis pengaruh media tanam. Ini juga sudah jelas sekali kita pelajari bersama. Dari awal tadi media tanam, kemudian apa tadi zat dan sebagainya itu merupakan faktor pendukung yang paling penting untuk keberhasilan penyiapan bibit. Sudah jelas kira-kira? Mau bertanya? Kita kesempatan bertanya sebelum Bapak bagikan soal untuk mengevaluasi dari pembelajaran awal kita tadi sampai sekarang. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik. Ini Bapak memberikan soal pertanyaan. Kalau dikerjakan, Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Nanti dihubungkan kembali. Ini individu untuk mengevaluasi dari awal sampai akhir tadi. Nanti mengerjakan, kalian langsung buat slide dari lembar ini. Ini video ya, cepat. Waktu kita hanya 10 menit untuk mengerjakan hal itu.
bukan bagian satu orang, bukan. Kelompok 4 dan kelompok 3. Baik, masing-masing kalian sudah mengajarkan proses untuk materi dari awal sampai sekarang. Baik, sekarang lupakan review untuk mengingat, jangan sampai dilupakan. Misalkan kalian kalau sudah dapat materi pelajaran hari ini, tanya besok, pasti nggak jalanin materi yang hari ini. Nah kan? Kita ingat lagi materi dari awal tentang sintek tadi. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak, menurut kalian bagaimana pelajaran hari ini? Untuk stek kita menyenangkankah, terukah, atau tidak menyenangkan? Ya? Lalu bagaimana nyata itu? Bagaimana tadi? Kalau dalam foto, nyatanya membagian eksekusi serta memotong. Yang lain? Ya? Bagaimana? Cindy, ada suara Cindy. Di mana yang seru menurut kamu? Di bagian stek. Karena memang kita SMK ini untuk kejuruan cuma stek. Karena keterampilan pengetahuan hanya 30%. Maka dari itu SMK dari bulan kita supaya pengetahuan keterampilan kita bisa lebih dari pengetahuan juga berimbang, gitu ya. Untuk materi stek kita pada pagi hari ini, dan kemudian untuk materi berikutnya, pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang materi hari ini. Ini yang aku bilang dari awal. Materi hari ini kalian proyek atau prakteknya membuat stek. Lancar apa kalian? Lancar semua kan tadi? Ya. Itu kata-kata, tahunya begitu foto. Malibin ada luka sedikit kena duri lemon. Tapi secara teknik kalian tidak bisa. Teman berikutnya kita akan bahas tentang masalah-masalah stek kalian ini yang tumbuh dan yang tidak tumbuh. Nanti akan kita lihat. Stek di kelompok 4, satu pun tidak ada yang hidup. Apa penyebabnya? Dan kita bahas nanti di kelompok 1, 50-50. 3 hidup, misalkan 2-nya mati. Kenapa bisa mati? Ingat ya, punya nyata mana tadi? Yang mana punya nyata? Oke, ingat tanaman masing-masing siapa yang hidup dan siapa yang mati. Nanti itu ketahuan. Nah itu untuk materi berikutnya terakhir untuk kita tutup. Ini terakhir nih, ada yang mau tanya? Tidak ada? Nah baik, kalau tidak ada, nanti setelah pelajaran ini berakhir, stek-stek kalian ini simpan di tempat atau dituliskan di mana bisa menjadi banyak yang benar. Jauhkan dari sinar matahari, usahakan dia terlindung dan berada di tempat yang lembab. Ya, nah kemas
kembali barang kalian, kembalikan meja kalian seperti semula. Sebelum kalian isi tadi, Allah buka. Sudah semua dipegang? Nah, nanti jangan lupa simpan kalian itu tempat ini ya, di belakang, di tempat tangan di belakang. Nah baik, untuk hari ini terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran hari ini Bapak tutup sampai di sini. Selamat siang. Satu orang pimpin doa dulu. Ya, yang diam tadi kan yang putri, sekarang yang putra. Yang putra. Lagi maju lagi. Masa kalah karya. Baik. Selamat